semua selalu dilimpahkan kesehatan. Amin. Nah, pada hari ini siapa yang tidak masuk? Raihan. Kenapa Raihan tidak masuk ya? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan Raihan cepat diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoanya akan dipimpin oleh Hilal. Coba Hilal pimpin berdoa. Musta'idan Kiaman Mustaqiman Salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan doakan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Coba sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus mempersiapkan diri dulu. Coba lihat kerapihan diri kita. Apakah sudah rapi? Coba rapihkan dulu bajunya. Rapihkan dulu mejanya. Lihat apakah di sekitar ada sampah? Tidak ada ya. Kita siap untuk belajar hari ini? Siap, silahkan duduk. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar mengenai salah satu tokoh pahlawan Indonesia, yaitu tentang Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh proklamator Indonesia yang menjadi presiden pertama di Indonesia. Kemudian, nah, apakah kamu bisa menyebutkan orang-orang di sekitarmu yang memiliki jiwa dan sikap kepahlawanan? Nah, coba Asia sebutkan tokoh yang ada di sekitar kita yang mempunyai jiwa dan sikap kepahlawanan. Coba. Penjaga sekolah. Iya, Bapak penjaga sekolah. Kalau di sekolah kita adalah Pak Kirman. Mengapa Pak Kirman mempunyai jiwa dan sikap kepahlawanan? Kenapa Kia? Karena setiap hari dari pagi sampai sore Pak Kirman selalu membersihkan sekolah. Iya, karena Pak Kirman sudah berjasa melakukan kegiatan yang membantu kita untuk supaya kita nyaman melakukan pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengamati gambar dan membaca teks, kalian akan mampu menyebutkan informasi yang diketahui tentang salah satu sosok yang memiliki jiwa kepahlawanan di sekitar kita dengan baik. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa kalian akan mampu mempresentasikan informasi yang diketahui tentang salah satu sosok yang memiliki jiwa kepahlawanan di sekitar kita
dengan jelas. Melalui kegiatan berdiskusi, kalian akan mampu menjelaskan kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila dengan benar. Kemudian yang terakhir, setelah melakukan kegiatan berdiskusi, kalian akan mampu mempresentasikan kaitan antara sikap kepahlawanan dengan makna Pancasila dengan jelas. Nah, tujuan kita hari ini, tujuan pembelajarannya itu ada 4 poin ya. Kemudian kita masuk ke pembelajaran. Ada teks yang berjudul Kakek Penyelamat Lingkungan Tanpa Pamrih. Kakek Penyelamat Lingkungan Tanpa Pamrih. Nah, kita akan membaca dulu teksnya. Teks Kakek Penyelamat Lingkungan Tanpa Pamrih paragraf 1 coba dibacakan oleh Michelle. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Dengan ketekunan dan kesederhanaan, sang kakek mampu mengubah lahan yang tandus di kaki gunung Tampomas menjadi lahan hijau. Kemudian paragraf kedua coba dibacakan oleh Askia. Kaki gunung Tampomas dulunya hanyalah padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal begitu saja kering dan gersang. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang dikenai sanksi karena kerusakan ekosistem ini. Kemudian paragraf 3 coba dibacakan oleh Hasna. Juhairi menjadi penyelamat lahan yang rusak selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih, terus berupaya supaya lahan kering menjadi hijau. Usaha kakek ini tidak sia-sia. Kini puluhan petani dan peternak menggantungkan hidup dari jerih payah Juhairi. Ya. Kemudian paragraf 4 coba dibacakan oleh Hila. Karena itu ketekunannya pula sang kakek rajin ini berhasil menjadi peternak. Namun Juhairi bukanlah tipe orang egois. Ketika berhasil, dia membagi kebahagiaan itu kepada penduduk sekitar untuk diajak menjadi peternak. Kemudian paragraf yang kelima coba dibacakan oleh Milano. Ini kakek Juhairi menuai kebahagiaan dari benih kebaikan yang ditabur. Hanya dengan upaya sederhana, Juhairi ternyata mampu mengubah dari tiada menjadi ada, dari kerusakan menjadi keteduhan untuk berbuat baik, berusaha yang tiada henti. Ya, jadi teks yang sudah kita baca itu adalah mengenai kakek penyelamat lingkungan yang bernama kakek Duha Juhairi yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Kemudian kakek Duha Juhairi melakukan penyelamatan lingkungan yang berada di kaki gunung Tampomas yang rusak akibat penambangan pasir. Selama 26 tahun, kakek Duha Juhairi bisa menyelamatkan dari lahan yang tandus menjadi lahan hijau yang sekarang dimanfaatkan oleh penduduk sebagai lahan peternakan dan lahan pertanian. Nah, sekarang kalian akan mengisi LKPD sesuai dengan teks yang sudah dibacakan tadi ya. Silakan diberi nama yang jelas, kemudian diisi. Baca dulu pertanyaannya, kemudian diisi sesuai dengan teks tentang kakek Duha Juhairi, kakek penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Coba diisi dulu.
Sudah belum? Hati-hati ya, kalian di situ harus membuat pertanyaan sesuai dengan teks tentang kakek Duha Juhairi. Pertanyaannya silakan buat 3 saja. Kemudian yang di kolom kedua kalian mencari informasi penting dari teks kakek penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Hasilnya tuliskan pada kolomnya. Sudah? Coba kalau sudah, kalian tukarkan LKPD kalian dengan teman yang ada di belakang kalian. Silakan tukarkan. Askia tukarkan dengan Hasna, Milano tukarkan dengan Hilal, Michelle tukarkan dengan Kesya. Ya. Setelah ditukar, sudah ditukar? Sudah. Jawab pertanyaan yang sudah ditulis oleh teman kalian. Coba jawab. Jawab gini. Askia jawab. Coba Michelle Hasna ininya jawab. Pertanyaan yang sudah ditulis oleh teman kalian, kalian jawab. So, kalian jawab. Kalian jawab. Pertanyaan yang sudah dibuat oleh teman kalian tadi, kalian jawab. Sudah? Sudah belum? Pertanyaan yang tadi sudah dibuat oleh teman kalian, kalian jawab. Sudah? Ya. Sekarang coba Hilal bawa LKPD-nya ke depan. Bawa ke depan. Nah, teman-teman yang lainnya mendengarkan, nanti kalian boleh menanggapi ya. Hilal akan membacakan LKPD-nya. Informasi penting dari teks tentang kakek penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Coba Hilal bacakan. Kakek Juhairi tinggal di Sumedang dan mengubah lahan yang tandus di kaki Gunung Tampomas menjadi lahan hijau. Ya. Kaki Gunung Tampomas rusak karena penambangan pasir. Kini kaki Gunung Tampomas menjadi lahan pertanian yang dimanfaatkan oleh penduduk sekitar. Ya, jadi kata Hilal, informasi pentingnya itu kakek Duha Juhairi tinggal di Sumedang. Coba siapa yang akan memberikan pertanyaan pada Hilal? Coba Hasna. So. Berapa tahun kakek Juhairi melakukan pertanian di lingkungan? Berapa tahun katanya Hilal? 25 tahun. 26 tahun. Tepuk tangan dulu buat Hasna. Sekarang coba siapa lagi yang akan bertanya sama Hilal? Coba lihat Hilal, katanya Askia mau nanya. Lahan apa yang dibuat menjadi bersih? Lahan apa katanya yang sudah diselamatkan ya? Yang sudah diselamatkan oleh kakek Duha Juhairi itu sekarang menjadi lahan apa? Lahan pertanian dan Peternakan. peternakan. Ya, tepuk tangan dulu buat Asia sama Hilal. Ya, silakan Hilal duduk. Jadi lahan yang dulunya tandus sekarang sudah menjadi lahan pertanian dan peternakan. Nah, silakan LKPD-nya kalian simpan di depan di sini. Nah, coba simak pernyataan di depan. Ada pernyataan kakek Duha Juhairi mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Tindakan yang dilakukan oleh kakek Duha Juhairi sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Siapa yang tahu kira-kira sesuai dengan nilai yang terkandung pada
Indonesia. Kakek Duha Juhairi sudah melakukan penyelamatan lingkungan, menyelamatkan lahan kaki Gunung Tampomas yang tadinya rusak akibat penambangan pasir. Diselamatkan oleh kakek Duha Juhairi menjadi lahan hijau, menjadi lahan pertanian dan peternakan, sehingga dimanfaatkan oleh penduduk sekitar. Nah, kakek Duha Juhairi sudah mencerminkan sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila yang simbolnya padi dan kapas, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada muatan Mupel PPKN, sebelum nanti kalian presentasikan, kalian harus mengisi dulu LKPD. Kalian berkelompok, coba duduknya kelompok dengan teman yang ada di belakang. Coba Michelle berputar ke belakang. Michelle berputar, duduknya berputar kia, berkelompok. Coba kerjakan, didiskusikan. Nomor 1, diskusikan dengan temannya. Kira-kira isinya itu apa yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila. Nomor 1, cermatilah pernyataan yang tadi, pernyataan tentang kakek Duha Juhairi. Kemudian kaitkan dengan nilai yang terkandung dalam sila ke-5 Pancasila. Coba. Kasih nama dulu. Dikasih nama dulu, udah. Dikasih nama dulu. Michelle udah dikasih nama belum? Coba kalian berdiskusi. Tanyakan dengan temannya. Kira-kira isinya yang tepat itu seperti apa? Untuk kolom yang kedua, kalian dapat menerapkan sikap yang menunjukkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terhadap lingkungan. Boleh lingkungan rumah, boleh lingkungan sekolah, boleh lingkungan masyarakat. Misalnya kalau di rumah, tanggung jawab kita di rumah itu apa? Kalau di sekolah, tanggung jawab kita selama di sekolah itu apa? Kemudian kalau di masyarakat, tanggung jawab kita ketika berada di lingkungan masyarakat itu seperti apa? Itu untuk kolom yang kedua. Kolom yang ketiga, apa kira-kira yang akan terjadi jika kita tidak mempunyai tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau kita tidak bertanggung jawab pada lingkungan, kira-kira apa yang akan terjadi? Coba buka. Yo, isi nomor 3. Milano, coba nomor 3. Isi. Kira-kira apa yang akan terjadi jika kita tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan? Nah, ini nomor 3. Nah, apa yang akan terjadi kalau misalkan lingkungannya kotor, penuh sampah, kemudian bau? Apa yang akan terjadi kira-kira? Coba kalian tuliskan di situ. Apa yang akan terjadi kira-kira? Sudah belum? Belum. Terus apa lagi? Kalau misalkan lingkungannya kotor.
sudah ada ya. Sudah ada yang kelompok Hilal sudah ada 3 jawabannya. Kelompok Hasna juga ada 4 jawabannya. Coba lihat kelompok Misel sudah ada berapa jawabannya? 3, 4, sudah ada 4. Nah, coba kelompoknya Kia, coba bacakan apa yang akan terjadi jika kita tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Coba Kia. Lingkungan akan kotor, akan terjadi banjir, akan panas, akan menjadi bau dan tidak nyaman untuk belajar. Dan tidak nyaman untuk belajar. Katanya Hilal, Misel, katanya kata kelompok Kia, kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan, katanya lingkungannya akan kotor. Kalau musim hujan katanya akan banjir. Kemudian tidak nyaman belajar. Apakah sama jawabannya dengan kelompok kamu? Iya, banjir, kotor, bau. Iya, sama. Kemudian Misel, banjir, longsor. Tuh, kata Misel akan longsor, katanya karena penyerapan airnya tidak baik. Nanti kalau hujannya deras bisa longsor, kata kelompok Misel ya. Kemudian lagi, membuang sampah sembarangan, terdapat banyak penyakit. Karena apa coba? Kenapa jadi banyak penyakit? Bau. Iya, jadi sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Nah, LKPD-nya sudah diisi dua-duanya, kemudian disimpan di depan. Nah, hari ini kita sudah melakukan pembelajaran tentang informasi mengenai kakek Duha Juhairi ya. Tadi Hilal sudah mempresentasikan di sini. Katanya kakek Duha Juhairi itu tinggalnya di Sumedang. Sudah menyelamatkan lingkungan di kaki Gunung Tampongan. Selama berapa tahun? Cenah tadi Hasna bertanya, Hilal berapa tahun? 26 tahun kakek Duha Juhairi menyelamatkan lingkungan. Terus lagi tadi juga Azkia nanya ke Hilal, katanya lahannya digunakan untuk apa sekarang dimanfaatkan? Sama Hilal dijawab lagi, digunakan sebagai lahan pertanian dan peternakan. Kemudian tadi kelompoknya Azkia sudah mengungkapkan bahwa apabila kita tidak bertanggung jawab kepada lingkungan, maka lingkungan akan kotor, akan banjir, akan bau. Kira-kira kalau kelas kita kotor, bau, kita akan nyaman untuk belajar tidak? Tidak. Berarti kita harus bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Nah, kemudian kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa saja? Kakek Duha Juhairi menyelamatkan lingkungan tanpa pamrih. Sikapnya sudah sesuai dengan sila ke-5 Pancasila. Kemudian Ibu ada tes. Ini yang akan mengetahui kalian itu menangkap pembelajaran hari ini sudah sampai di mana. Kasih nama terlebih dahulu ya. Dikasih nama yang jelas. Nama. Dikasih nama kemudian diisi. Dikasih nama kemudian diisi. Hari dan tanggal diisi. Hari Selasa tanggal 17.
Hari ini Selasa tanggal 17 November 2020. Ya, silakan isi ya. Sesuai dengan yang sudah kita pelajari hari ini. Hari dan tanggal sudah diisi? Selasa. Selasa tanggal 17 November 2020. Sudah selesai? Sudah? Sudah. Kalau sudah, satukan dengan LKPD, disimpan di situ. Nanti dikumpulkan ke ibu, simpan di sini. Nah, kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Nanti pembelajaran kalian selanjutnya di rumah, kalian ceritakan kepada orang tua kalian tentang cerita yang tadi. Cerita tentang kakek penyelamat lingkungan yang namanya Duhairi. Nah, kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran, coba bereskan dulu, simpan di sini. Milano pimpin untuk menutup pembelajaran. Kita berdoa dulu. Bereskan dulu. Kita berdoa dulu. Sudah rapi? Sudah beres? Jangan ada perlengkapan yang tertinggal ya. Alat tulisnya sudah masukkan dulu. Milano, alat tulisnya masih ketinggalan. Ya, coba berdoa dulu dipimpin oleh Milano. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Mustaqiman, yaman, mustaqiman, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Terima kasih ya, kita sudah melakukan pembelajaran hari ini. Kalian jangan lupa tetap selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, selalu mencuci tangan. Kemudian jangan berkerumun. Kita harus selalu menjaga jarak. Sebelum pulang, gunakan masker. Kita akan melakukan perjalanan. Gunakan maskernya. Ya. Silahkan nanti kalian kumpulkan tugas kalian ke ibu, kemudian kalian boleh pulang satu persatu ya. Yuk coba Asia kumpulkan itunya, kemudian sambil pulang.